Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul testimoni raket Yonex tipe Astrok 77 Pro. Ya aku gak nge-review raket ya, tapi cuman nanti aku kasih laporan. Laporan bagaimana aku menghandle raket ini. Raket ini bukan punya aku, itu aku pinjem punyanya Handoko. Yang pertama kali aku rasakan raketnya berat. Maksudnya walaupun ini yang dibeli adalah yang tipe 40, tapi kalau tipe Astrok dari Yonex itu berarti tipenya rata-rata head heavy. Biasanya aku kalau ngukur raket aku seimbangin pakai jari aja ya, antara kepala dan gripnya itu. Kalau raket yang enak biasanya aku pakai, maksudnya yang buat aku nyaman ya, itu biasanya balance pointnya, titik keseimbangannya itu kalau aku ukur 3 jari dari atasnya kun persis. Kun itu yang di bagian segitiga untuk sebelumnya shaft ke grip ya. Jadi kalau aku ngukur biasanya 3 jari, tapi kalau Astrok yang ini aku ngukur bisa sampai 1 telapak tangan itu. Jadi balance pointnya berat banget. Keunggulannya raket yang head heavy itu ya kita kalau buang bola itu lebih nyaman. Tapi kalau dibuat main cepat itu agak susah. Tapi aku nggak merasakan kayak berat, terlalu berat sampai mengganggu ya, atau sampai mukulnya itu telat-telat. Nggak seperti raket yang harganya kemarin aku beli itu yang harganya 400-an sama 700-an tuh. Kalau habis pakai raket yang enteng terus pakai raket yang itu terus ini luput banyak nggak tepatnya pukulannya, maksudnya ya shuttlecocknya itu sampai nggak lewat gitu, jadi kadang-kadang malah nyangkut di raket, bukan nyangkut di net, tapi jatuh ke lapangannya sendiri. Ya itu parah sih kalau bisa sampai kayak gitu. Tapi sebelumnya kan aku pakai nano flare terus ganti pakai ini, sebenarnya mirip-mirip ini ya. Kalau aku megangnya di depan itu swingnya atau ayunannya itu masih mirip dan aku masih bisa handle. Tapi memang ya beda jauh antara nano flare dengan Astrok. Tapi ya aku masih bisa menggunakan dan cukup nyaman sih. Tapi kalau aku disuruh beli raket Astrok 77 Pro ini ya aku nggak mau. Soalnya berat dan kalau megangnya aku normal, ya kalau di sini pertamanya aku megang normal terus terasa kayak berat gitu. Bola-bola yang sebenarnya bisa aku buang lebih jauh sih, enggak. Tapi butuh kayak extra power gitu. Bukan karena raketnya jelek, tapi karena kebiasaan aku pakai raket yang sangat nyaman ya. Jadi kayak shaftnya itu setengah fleksibel, itu mukulnya itu enteng gitu loh. Tapi kalau pas pakai Astrok ini mukulnya itu kalau gripnya normal ya, jadi megangnya di belakangnya raket, di bagian bawahnya raket itu terasa lebih berat, ototnya kayak lebih bekerja lebih berat. Jadi aku megangnya aku majuin, jadi megang di dekatnya kun, dan itu enak banget sih kalau mainnya ditaruh di situ gripnya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku laporkan mengenai raket ini. Kalau nettingan net aku masih belum coba sih. Kalau di game ini
Ya mungkin 11-12 lah sama raket-raket lainnya. Tapi yang aku coba di sini ngelob, smash, lalu drop shot itu terutama backhand. Backhandnya enak, nggak nanggung. Apalagi kalau aku pegangnya di dekatnya kun itu swingnya, defense-nya itu bagus banget. Kalau di smash ngembaliin defense-nya itu aku rasa ini lebih enak daripada Nano Flare 700 yang punya aku. Kalau Nano Flare 700 itu lebih berat untuk mengembalikan defense. Tapi yang ini enak banget untuk langsung di iron tuh bisa sampai belakang. Ya mungkin karena tarikannya 28 ya. Tapi kemarin aku pakai Nano Flare 700 yang ditarik 28 pakai senar Ultimate. Itu terasa keras, nggak nyaman. Sampai aku beberapa kali pakai terus cedera tanganku. Tapi pakai raket ini walaupun cuma sekali, aku nggak ngerasain ketidaknyamanan. Jadi ini pakai raket kalau nggak salah, kalau senar, kalau nggak salah itu pakai N65 ya, yang punyanya Lining, ditarik 28. Dari senar aku rasa agak kaku sih, tapi nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Kalau aku mau tarik kesimpulan singkat ya, raket ini cocok buat orang yang suka nyemes, suka ngelop, terus suka drop shot ya mainnya normal-normal aja yang nggak butuh kayak trick shot atau ngasih ke bola-bola yang aneh-aneh. Kalau aku senengannya biasanya aneh-aneh. Tapi raket ini kalau buat main yang normal dan tipikal anak muda sih raketnya. Kalau mau pakai raket ini tuh cocok banget. Ya maksudku anak muda yang masih bersemangat main atau nggak butuh main santai atau naruh-naruh bola. Kan nggak semua anak muda mainnya sama ya, kayak Valen gitu mainnya kan bukan tipikal yang suka nyemes-nyemes terus. Kalau kayak Alex gitu mungkin lebih cocok. Alex kalau nonton video ini, kamu beli raket ini. Itu barusan aku coba netting ya, tapi bukan di posisi yang ideal, soalnya kejauhan posisi ngambilnya. Kalau kalian mau ngasih netting sambil lari gitu, itu sulit untuk bisa tipis. Ya karena kurang latihan juga, karena ini sih senarnya menurutku keras, jadi harus dibantu agak sedikit didorong. Makanya bisa nanggung. Kalau aku biasanya netting cuman tak sentuh aja. Kalau senarnya terlalu kenceng, ini kan tariannya 28, itu aku tambahin sedikit, kayak polosnya ditambahin dikit. Ini bolanya kena net, jadi agak melambat, makanya mudah untuk dibelokkan oleh Andi dan Handoko, kurang cepat untuk balik. Mungkin perkiraannya Handoko udah langsung mati ya, tapi ternyata kan kena net. Nah itu dibales. Andi ini padahal tadi udah tak bilangin loh waktu main sama aku, kalau partnermu di belakang itu nyemes pasti nggak bisa maju ke depan, kamu yang ambil. Harusnya waktu bolanya itu aku kasih backhand lob ke belakang, ke belakangnya Dennis. Itu Andi udah lihat posisinya Dennis itu mau ngapain, mau nyemes atau mau ngelob. Kalau mau nyemes langsung buruan maju ke tengah,
Jadi kalau dikasih net itu dekat. Dan ternyata kalau nggak dikasih, maksudnya ke tengah, jangan ke depannya Dennis dulu. Karena bisa aja nanti dikasih netnya net silang. Itu kalau kamu buruan masuk ke depannya Dennis, kalau di net silang, ya lari ke sisi satunya sulit. Ini aku ulangi lagi ya videonya ya. Dennis serve agak nanggung, terus aku langsung sodok. Andi oke lah, tapi nanggung itu langsung aku smash. Nah itu kalian lihat di sini ya. Aku habis nyodok bola itu kan harusnya kan jaga depan, tapi karena bolanya dari Andi itu nanggung, aku langsung inisiatif mundur dan nyemes. Dan itu kalian bisa lihat kalau Handoko itu sebenarnya udah mau gerak ke belakang. Tapi karena lihat aku mundur, jadinya dia nggak jadi. Terus ini meskipun aku habis nyemes, dia juga nggak maju karena aku masih bisa ngambil. Ya kalian nyesuaikan aja. Jangan mikir kalau badminton double itu harus giliran ya. Jadi ketika partnermu udah jaga di depan terus diem. Enggak kayak gitu. Jadi kalau ada bola yang nanggung ya yang habis ngambil di depan yang kayak aku tadi, terus langsung buruan mundur supaya bisa nutut nyemes. Dan yang pemain yang satunya yang tadi nganggur, itu jangan langsung masuk ke belakangnya yang depan. Nanti yang depan itu mau mundur gak bisa karena melihat ada kamu di belakang. Dan itu yang terjadi di game sebelumnya waktu aku sama Andi yang boloan, terus musuhnya Willy sama Kojimi itu. Jadi waktu aku kayak situasi yang kayak gitu malah menghalangi kalau kalian tuh nggak mainnya itu kurang santai. Jadi ya rajin boleh, cuman bukan giliran mainnya. Habis temenmu mukul bukan langsung giliran kamu, tergantung bolanya itu ada di mana. Kalau Andi itu tipikal orang yang kayak gitu rajin. Tapi kalau dan rajinnya tuh rajin nyemes. Dikit-dikit disemes, semes. Nggak selalu harus ditekan lawannya untuk bisa menghasilkan poin. Kadang-kadang malah kalau ada bola nanggung dikasih drop shot juga bagus karena lawan udah siap-siap untuk defend. Supaya kita juga memanfaatkan unsur surprise. Yang bagus tuh kalau kalian lihat atlet yang kayak gitu ya. Aku niteni atau mengamati Yuta Watanabe itu, kenapa kok drop shotnya itu dianggap drop shot killer. Itu yang menurutku paling bagus saat ini ya. Jadi sering kali dapat poin kalau Yuta ngasih drop shot. Karena dia itu drop shot tuh gak semua posisi dia drop shot, tapi kalau ada posisi nanggung gerakannya itu memang kayak nyemes, dan dia juga sering nyemes juga, tapi dia kombinasi antara smash dan drop shot atau ngechop ya. Dan aku rasa efektifnya itu bukan karena gerakan drop shotnya bagus, tapi karena bolanya itu agak nanggung dari lawan dan dia memanfaatkan momen itu untuk melakukan drop shot. Jadi double efektif. Oke, ini gamenya udah selesai. Mari kita lihat game kedua. Di sini lebih parah sih. Antara Dennis dan Andi kalau main tuh nggak bisa dapetin poin sama sekali. Sambil nonton kalian juga pelajari ya, kenapa kok bisa Andi sama Dennis itu nggak bisa dapetin poin, dan kenapa kok aku sama Handoko itu walaupun mainnya nggak terlalu ngotot tapi kok bisa menang. Itu karena kita rotasinya itu bagus, tahu giliran siapa yang ngambil terus di posisi mana. Nah ini kayak gini dikasih lob, Andi udah mundur-mundur dan Dennis gak bisa ngambil. Walaupun nggak ngelihat ke belakang ya, tapi kan
manusia itu punya kayak insting perasaan. Kalau di belakang ternyata ada orang itu kan nggak nggak cuman mata aja yang bekerja, tapi dari kayak pendengaran juga. Oh, ada gerakan kayak gedebuk-gedebuk. Oh, berarti berarti temanku lari-lari ini kayak di belakang ini bunyinya. Berarti dia ada di belakangku. Udah aku gak berani ngambil, nanti kena pukul kepalaku. Nah, itu kalian harus sensitif juga. Mandang juga nggak boleh pakai mata aja, pakai mata hati, pakai hati dan pakai ini ya, pakai pendengaran. Ini aku ganti kok karena ya kurang enak sih. Udah munting-munting. Well, 5-0. Ini masih dari awal loh, masih pertama. Dari kosong-kosong udah langsung dapat 6. Padahal ini kan hitungan yang lama ya. Jadi gamenya cuma di 15. Gak tahu ini Dennis mau naruh di mana, tapi dia itu langkahnya salah. Harusnya kan kakinya itu lebih stabil ya, kaki raket kaki kanannya dia itu kalau mau mukul tuh harus stabil, nggak boleh ngawang kayak gitu. Sambil lompat mukul itu ya pasti nggak akurat, nggak bisa kalau kayak gitu. Nah itu Handoko ngelopnya nanggung, terus nggak langsung siap posisinya, jadi majunya telat. Ini pindah bola karena kan tadi baru servis yang pertama kali. Dennis baru aja dikasih servis tapi udah dibuang-buang. Masih 0-7, Andi serve, second serve. Ini kalian lihat aku kalau ngambil langsung Handoko itu maju. Tapi kan nggak maju langsung berdiri di garis T gitu ya. Itu nanti malah menghalangi aku nyemes. Kan aku nyemes tuh nggak selalu harus lurus. Kalau posisinya enak ya aku lurus. Terus aku mau nyerang ke daerah tengah, bisa ke daerah kirinya Andi juga bisa kalau Handoko nggak masuk duluan. Tapi kalau kayak posisi gini ya, depan belakang persis, Handoko itu di tengah-tengah, aku tuh mau nyemes ke arah tengah kan nggak bisa. Soalnya ada kepalanya Handoko. Jadi pemain depan memang harus menunduk kalau jaganya di daerah T. Handoko ketawa-ketawa. Soalnya Andi protes terus kok nggak dikasih bola. Akhirnya dikasih bola ya juga mati loh. Coba atur pengembaliannya itu lebih banyak variasi. Kalau cuman di tengah-tengah gitu aja ya mudah bagi lawan untuk mengatur kalian, bukan kalian yang ngatur lawan. Nah, Andi itu ya habis mukul itu ya langsung maju lagi. Jangan mengharapkan partnernya yang ngambil bola berikutnya. Soalnya kalau nggak maju ya otomatis partner tuh juga mikir, oh ini kok lawanku udah keluar lapangan, habis nyemes kok mandek atau diam aja, berarti dia harus cover 3/4 lapangan, itu sulit. Nah kalau kamu nggak masuk ya otomatis partnermu itu juga bingung, dia juga nggak akan gerak, karena jadi pemain single untuk jaga tengah terus. Bukan salah partnernya ya, salah orang yang habis semes itu terus diam aja. Habis semes langsung menempati posisi siap. Bahkan sebenarnya sebelum bolanya dipukul kamu itu gerakannya udah mengarah ke posisi siap. 12-0. Kalian coba amati rally ini ya. Ini rally yang salah karena aku pikir ya no pressure lah 12-0. Kalau aku eksperimen dengan posisi lain gak apa-apa. Jadi tiba-tiba aku ngambil, terus
langsung Handoko pindah ke belakang. Aku tetap jaga depan soalnya aku kira Dennis drop shot, tapi ternyata di lob. Terus Handoko yang langsung jaga jarak sama aku menempati posisi yang di belakang. Jadi nggak ada yang kosong lapangannya. Terus ini aku kira bolanya nanggung sama Handoko, kayaknya mau di smash, ternyata di lob. Jadi aku habis maju terus mundur. Nah, itu kayak yang Andi lakukan waktu aku partneran sama dia. Jadi kalau buruan maju ke daerah T, itu nanti problemnya kayak gitu. Karena kita nggak bisa baca pikirannya teman kita. Mau nyemes atau mau di lob. Oh, ternyata ngitungnya salah, tapi udah diudahin aja soalnya. Kalah jauh nggak bisa menang pasti. Oke, gitu aja testimoni kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.